Halo movie lovers, jumpa lagi dengan My Movie. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan banyak rezekinya ya. Yang penting jangan lari ke judol, karena judol bikin uang tambah ambrol. Biar teman-teman lebih santai, yuk kita nonton alur cerita film ini yang gak pakai mikir tapi bikin halu. Kali ini aku akan mereview sebuah film Cina yang berjudul Never Gone, dibintangi oleh Chris Wu sebagai Chang Sheng dan Liu Yifei sebagai Su Yunjin. Film ini dimulai dengan seorang gadis bernama Su Yunjin yang sedang berjalan di sepanjang jalan raya Beijing. Siapa sebenarnya yang ia cari dan apa yang telah terjadi dalam hidupnya? Itulah yang akan kita temukan dalam kisah ini. Pada tahun 2007, ayah Yunjin yang sedang sakit dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Selama masa itu, Yunjin dan ibunya bekerja sangat keras untuk mengumpulkan uang. Di tahun yang sama, Yunjin mulai masuk sekolah menengah atas. Suatu hari, ketika Yunjin sedang berjalan, seseorang di dekatnya tanpa sengaja menyiramkan air ke wajahnya. Orang itu turun dari sepedanya, dan dia adalah tokoh utama pria dalam kisah ini, Chang Sheng. Ia berasal dari keluarga kaya dan dikenal sebagai siswa yang sangat pintar. Di sekolah, Sheng duduk tidak jauh dari Yunjin. Hari-hari berjalan seperti biasa, hingga suatu ketika ujian tiba. Saat itu Sheng merasa beberapa teman menertawakannya. Setelah ujian, ia mendekati Yunjin dan berkata dengan sopan, "Kalau kamu mau, kamu bisa pakai catatanku untuk belajar. Nanti kamu akan lebih mudah mengerti." Yunjin menolak dengan dingin, "Aku tidak butuh bantuanmu, urus saja urusanmu sendiri." Saat Yunjin tidak mengambil bukunya, Sheng merebutnya dan iseng menggodanya, hingga beberapa barang pribadi Yunjin terjatuh. Merasa malu dan marah, Yunjin menamparnya keras lalu pergi. Setelah istirahat, kelas kembali dimulai. Sheng mencoba meminta maaf dan mengembalikan barang Yunjin, tapi ia malah menggoyang meja Yunjin dengan kakinya untuk menggodanya. Yunjin membalas dengan menendang kaki Sheng. Seusai kelas, Yunjin berjalan bersama temannya Moyu. Saat itulah Sheng datang bersama temannya Soyi. Soyi menuduh Yunjin menyebabkan Sheng terluka dan menuntut biaya pengobatan. Yunjin yang merasa bersalah akhirnya memberikan kartu ATM-nya. Namun belakangan terbongkar bahwa Soyi hanya berpura-pura demi membuat Yunjin berbicara dengan Sheng. Di kantin, Soyi dengan bangga berkata kepada teman-temannya, "Hari ini aku yang traktir, kita pakai uang dari kartu ATM ini." Mereka pun makan dengan gembira. Tetapi Moon, salah satu siswa lain, datang dan menegur keras, "Apa kalian tidak tahu betapa susahnya Yunjin bekerja untuk mendapatkan uang itu?" Sheng merasa bersalah dan akhirnya mengembalikan kartu itu kepada Yunjin. Suatu hari Yunjin mendatangi Sheng di kelas olahraga dan berkata, "Uang di kartu itu bukan milikku. Aku tahu itu uangmu. Ambillah kembali." Namun Sheng menolak, "Tidak, uang itu sudah jadi milikmu." Meski begitu, Yunjin tetap mengembalikannya. Beberapa waktu kemudian, Sheng mendapati Yunjin tampak murung di teras sekolah. Ia bertanya, "Kenapa kamu sedih? Apapun masalahmu, aku akan bantu." Yunjin pun mulai membuka diri. "Aku memikirkan keluargaku, aku merasa sedih. Aku tidak bisa fokus belajar dan nilaiku rendah." Sheng tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan bantu. Datanglah setiap hari setelah kelas. Aku akan ajari cara belajar yang mudah." Yunjin sempat menolak, tapi ia teringat pesan ibunya. Kalau ingin masuk universitas bagus, ia harus dapat nilai tinggi. Akhirnya ia setuju. Berkat bantuan Sheng, Yunjin berhasil mendapat nilai ujian yang sangat baik. Sementara itu temannya Moyu mulai menyukai Soyi dan sering datang ke lapangan olahraga untuk melihatnya. Suatu hari Sheng bertanya mengapa Yunjin tidak masuk kelas. Moyu menjawab Yunjin pulang ke rumah tanpa meninggalkan pesan. Keesokan harinya Yunjin tetap tidak datang. Saat akhirnya Sheng bertemu dengannya, Yunjin berkata dingin, "Tolong jangan temui aku lagi." Saat itu sebuah mobil hitam berhenti di dekat mereka dan Sheng menyadari ayah Yunjin telah meninggal. Ia hanya bisa menatap diam saat Yunjin pergi sambil menangis. Waktu berlalu, saat pesta perpisahan sekolah tiba, Sheng menyesal karena tak pernah berbicara lagi dengan Yunjin. Ia bertekad meminta maaf. Di sisi lain, Yunjin yang duduk sendirian juga berharap Sheng akan datang. Akhirnya mereka berdansa bersama. Tiba-tiba lampu padam. Dalam gelapnya ruangan, Soyi mencuri ciuman dari Moyu. Saat Sheng hampir mencium Yunjin juga, gadis itu mundur dan pergi. Di luar Sheng berkata,
ikutlah denganku ke Beijing. Kita bisa menikah dan hidup bersama. Aku mencintaimu. Yunjin hanya diam, lalu menciumnya sebentar sebelum pergi. Tahun 2009, Yunjin bekerja di perpustakaan kota. Ia mulai akrab dengan seniornya Juan. Suatu hari saat hendak pulang, Yunjin bertemu kembali dengan Seng. Seng kebetulan datang ke kota itu. Mereka berbicara canggung hingga Juan datang memperkenalkan diri sebagai pacar Yunjin. Seng marah dan berkata, "Aku juga pacarnya." Lalu ia mengajak mereka ke kuil bersama adiknya Yui. Di sana, Yui mengalihkan perhatian Juan agar Seng berbicara berdua dengan Yunjin. Ia menuntut jawaban atas cintanya, tapi Yunjin tetap diam. Malamnya mereka makan malam bersama. Seng menawarkan minuman. Yunjin menolak, tapi ia tetap memaksanya. Hanya 1 kali saja demi aku. Yunjin mabuk dan tertidur sambil menyebut nama Seng berulang kali. Juan marah besar. Keesokan harinya, Yunjin mencoba berbicara dengan Juan, tapi pria itu menghindar. Kesal, Yunjin mendatangi Seng dan menegurnya karena memaksanya minum. Seng membalas dengan emosi. "Aku menunggumu selama ini. Saat di pesta perpisahan, kau menciumku, tapi setelah itu kau menghilang." Yunjin berkata tegas, "Aku tidak akan menemuimu lagi." Tahun 2011, 2 tahun kemudian, sahabat lama mereka Soyi dirawat di rumah sakit dan bertemu kembali dengan Moyu yang menjadi seorang perawat. Mereka perlahan jatuh cinta lagi. Sementara itu, Yunjin pulang ke desa menjenguk ibunya. Tak disangka ia bertemu lagi dengan Seng. Seng sedang mengurus urusan pabrik keluarganya di sana. Malam itu mereka berbicara lama. Yunjin menunjukkan mainan hasil kerja tangannya, dan Seng ikut membantunya membuat mainan hingga tangannya terluka. Yunjin tersentuh dan mulai menyadari ketulusan cinta Seng. Seng kemudian berkata, "Kau harus coba bekerja di Beijing. Kalau berhasil, kita menikah dan bisa hidup bersama." Yunjin mencoba melamar pekerjaan di sana tapi gagal, lalu akhirnya diterima di Shanghai. Saat memberitahu Seng, ia malah marah karena berharap Yunjin ke Beijing. Mereka kemudian sama-sama naik kereta untuk bertemu dan akhirnya berbaikan. Beberapa waktu kemudian teman lamanya Moyu datang berpamitan karena akan pindah ke luar negeri setelah gagal bersama Soyi. Lalu adik Seng, Yui, bertunangan dengan seorang pria. Yang ternyata adalah Juan, mantan kekasih Yunjin. Juan mengaku ia menikahi Yui demi masa depan yang stabil. Yunjin sedih dan takut cintanya pada Seng dianggap sama. Setelah pesta pertunangan, Yui bertanya pada kakaknya, "Bisakah kau yakin Yunjin mencintaimu bukan karena uangmu?" Seng menjawab yakin bahwa Yunjin tulus. Malam itu Yunjin berkata lirik, "Aku tak tahu apakah mencintaimu itu benar atau salah, tapi janjilah padaku jangan pernah tinggalkan aku." Seng menjawab, "Aku tak akan pernah pergi." Tahun 2013, ibu Yunjin didiagnosis kanker dan butuh biaya operasi besar. Yunjin mencoba menutupi masalah itu, tapi Seng tahu dan menawarkan bantuan. Yunjin menolak dan berkata bahwa ia mendapatkan bantuan uang dari Juan, yang kini suami Yui. Seng marah besar dan melabrak Juan. Setelah itu pertengkaran mereka memuncak dan Seng memutuskan pergi ke Beijing untuk bekerja meninggalkan Yunjin. 2 tahun berlalu, tahun 2015, Yunjin masih sering memikirkan Seng. Suatu hari ia pergi ke kuil tua di desanya dan menemukan buku tempat orang menulis doa. Di sana ia menemukan nama dirinya tertulis berulang kali oleh Seng bertahun-tahun lalu. Saat itulah ia sadar betapa tulus cinta pria itu. Yunjin lalu pergi ke Beijing dan mencari Seng. Akhirnya ia menemukannya, masih sendiri, masih memendam cinta yang sama. Pada akhirnya Yunjin benar-benar memahami perasaan Seng. Mereka pun bersatu kembali dan hidup bahagia bersama. Begitulah akhir kisah ini. Terima kasih sudah menonton. Support aku dengan like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa tonton terus video terbaru setiap Sabtu malam Minggu.